dari 20 orang. Iya. Saya suka malam ini stand up comedy karena ada dua penonton favorit saya. Yang pertama itu Ibu Vera yang tadi MC. Bu Vera ini orangnya gampang tertawa, tapi sayang dia punya kelemahan. Kalau dia tertawa terbahak-bahak, suaranya mesti hilang. Nanti perhatikan ya, tiba-tiba suaranya sering hilang. Penonton favorit saya yang kedua itu Mas Bayu Wira. Dia juga seorang komik. Perhatikan, nanti kalau dia ketawa, dia itu suka anarkis. Sebelahnya hati-hati Mas. Saya sarankan Mas Bayu kalau di kantor, kalau menghadap bos, jangan cerita yang lucu-lucu ya, nanti anarkis. Ya, perkenalan dulu. Nama saya Vincentius Yudit Kibardian. Vincentius itu nama pemandian. Sebelumnya saya pernah pilih nama pemandian Selekta, tapi tidak boleh. Perhatikan Mas Bayu ya, Mas Bayu ini anarkis. Hati-hati. Milih sekali juga tidak boleh. Dengan saya pilih nama pemandian Vincentius. Lalu Yudit Kibardian. Kibardian itu singkatan. Bapak saya Sucipto, ibu saya Suhardiana, singkatan. Untung ibu saya namanya Suhardiana. Kalau misalnya ibu saya namanya Kartika, pasti nama saya Yudit Cipika Cipiki. Ya, saya ini SD angkatannya Bondan Prakoso. Tapi Bondan Prakoso di Jakarta, saya di Surabaya. Ya sama SD. Dan saya pernah dibilang sama gantengnya seperti Bondan Prakoso. Tapi bedanya, sebenarnya ada bedanya. Bedanya itu di tanda baca. Kalau Bondan Prakoso itu pakai tanda seru, ganteng. Kalau saya pakai tanda tanya, ganteng. Kadang-kadang juga pakai tanda koma. Ganteng sih, tapi yang setuju sedikit. Ya tidak apa-apa kalau yang setuju sedikit. Kalau saya ganteng, ya namanya demokrasi. Ya, yang mengakui saya ganteng di dunia ini cuma dua. Yang pertama ibu saya, yang kedua istri saya. Ibu saya mengakui saya ganteng karena kewajiban. Ganteng dewe. Kewajiban ibu. Yang kedua istri saya. Nah karena saya diakui ganteng oleh istri saya, maka kami menikah. Tapi tahu enggak, waktu saya menikah itu kami sama-sama menangis di depan patung Bunda Maria. Saya menangis. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah. Sungguh. Ternyata istri saya nangisnya beda. Berat sekali cobaan ini. Salib ini. Hilang. Ya. Saya bersyukur karena sejak kecil saya ini punya anugerah bisa meramal zodiak. Ya, kita coba ya. Siapa yang mau diramal zodiak? Mas Ronald, zodiaknya apa Mas? Pisces. Pisces itu cocok dengan cewek yang mandiri. Tahu ciri-cirinya cewek mandiri? Cewek mandiri itu tidak pakai seragam BCA. Mas Johan bintangnya apa? Libra. Libra itu cocok pakai kacamata. Ya emang dia. Kalau Romo Sabat minta maaf bintangnya apa Mas? Taurus itu cocok jadi Romo. Ya.
Ya, lalu sejak kecil saya ini tinggi badan saya sudah di atas rata-rata tinggi teman-teman seusia saya. Kalau cowok itu biasanya setelah dia disunat itu tinggi badannya dia mulai bertumbuh karena akil balik ya. Nah saya karena penasaran kenapa saya lebih tinggi dari teman-teman saya, lalu saya periksa. Ternyata memang itu hasil dari sunat saya. Sunat saya itu sangat presisi, komposisinya pas dan akurasinya pas, sehingga saya tinggi. Nah karena badan saya tinggi itu saya sempat ditawari untuk main basket, main voli, tapi saya tidak suka. Saya lebih suka sepak bola. Basket itu menurut saya permainan tradisional, yang memasukkan bola aja pakai tangan. Kalau modern kan harusnya pakai sendok. Dia masih pakai tangan. Lalu saya suka sepak bola. Saya dulu dipasang sebagai back karena saya dulu sering back. Klub favorit saya Real Madrid. Saya sampai punya kaosnya 5, singlet 3. Pemain favorit saya, yang saya tidak suka di Real Madrid itu Ronaldo. Ronaldo itu memang dia pemain termahal, katanya pemain terbaik. Tapi dia itu sombong ya, gayanya itu arogan, tidak bisa rendah hati. Tapi dia pemain termahal. Gajinya sehari itu 337 juta rupiah. Jadi bayangkan kalau dia lagi jalan-jalan gitu, lalu di pinggir jalan dia lihat orang jual es cawu, lalu dia mampir gitu ya. Mbak, beli es cawunya mbak. Wah enak sekali mbak es cawunya ini. Berapaan harganya? 2.000 om. 2.000? Sudah, kamu pulang, saya beli warung ini, saya beli tanahnya ini, saya beli keluar kamu semua. Ya itu. Ya, lucunya malah di bagian akhir. Saya dulu kuliah di Petra, teman-teman tahu ya di Petra itu sama kayak di Pecinan, sama kayak di Jembatan Merah. Kenapa? Karena saya dulu dididik rasis oleh bapak saya. Ini pengakuan jujur dari saya. Saya dulu dididik rasis. Bapak saya dulu tidak suka dengan etnis Tionghoa. Tapi ternyata malah saya disekolahkan di kuliahkan di Petra. Saya tahu niat baik bapak saya itu mau mengikis rasisme saya. Dan terbukti setelah saya kuliah di Petra itu saya memang sudah mulai tidak rasis lagi. Saya di Petra menjumpai bahwa ternyata mahasiswa Tionghoa itu sama semua dengan etnis-etnis lain. Mereka itu kalau naksir cewek itu juga malu-malu. Pernah ada teman saya namanya Hokbuan. Hokbuan bukan nama biskuit ini ya. Itu dia curhat. Dit, saya lagi naksir cewek ini. Aku lihat cinta di mata ini. Aku ingin jadian di Dede. Ya gampang lah, nanti tak atur lah. Nanti sama-sama enak. Pokoknya kamu ajak pergi-pergi lah, pergi kemana. Dan saya di Petra itu gampang saja mengenali teman-teman saya. Saya tidak perlu menghafalkan nama-namanya, karena saya cukup menghafalkan 5 nama di Petra itu. Mimi, Cece, Koko, Sinyo, Tasik. Kalau dosen laki-laki saya panggil Pak Koko. Kalau perempuan ya Bu Cece. Itu. Nah karena saya lumayan lama kuliah di Petra, agak molor, saya jadi semakin mengenal mahasiswa-mahasiswa Tionghoa dan saya semakin hilang rasisme saya. Sekarang saya sudah tidak rasis. Tapi kalau tadi omongan saya agak menyinggung, saya minta maaf ya. Minta maaf untuk teman-teman etnis Tionghoa di sini, Mbak Vera.
saya semakin dekat dengan mereka dan sampai sekarang masih seperti saudara. Saking menghayatinya saya selama di kuliah itu, saya waktu wisuda, siang hari habis wisuda itu, teman-teman lagi foto-fotoan, saya lari ke tengah lapangan, saya menyanyi sendirian lagunya Padi. Dan ternyata Cina yang menguatkan. Itulah favorit saya. Terima kasih kalau Jayus. Ya, saya lalu lulus kuliah, saya lebih banyak mempelajari tentang bahasa Cina. Dan menurut saya, hari ini bangsa Cina itu penguasa dunia, bukan Amerika. Apa buktinya? Yang pertama, bangsa Cina itu populasinya paling banyak. Mereka itu sekarang jumlahnya 1,6 miliar jiwa. Paling banyak. 1,6 miliar jiwa itu diproduksi oleh orang tua yang setengah melek. Nah itu kalau meleknya full, itu bisa 3,2 miliar. Yang kedua, mereka itu memproduksi apa saja. Baju, celana, jaket, kaset, video, MP3, komputer, handphone, TV, radio, semuanya diproduksi oleh bangsa Cina. Apapun benda yang Anda pegang, coba lihat, mungkin ada stikernya Made in China. Semua bangsa mengakui. Dan Anda tahu nggak, ternyata Indonesia sudah bisa menyaingi bangsa Cina dengan memproduksi stikernya ini. Jumlahnya sudah sama banyaknya dengan bendanya ini. Dan di Cina sudah tidak ada lagi globalisasi, mereka itu sudah pasca globalisasi. Kalau kita yang negara berkembang itu masih globalisasi, kita masih suka gagap terhadap globalisasi. Tapi kenapa kita harus gagap terhadap globalisasi? Pertama, karena gini, globalisasi itu menciptakan standar. Jadi standar hidup kita dinaikkan. Dulu, falsafah hidup orang Jawa itu makan tidak makan asal kumpul, benar ya? Setelah ada globalisasi, ada iklan, standar hidup kita naik. Makan tidak makan asal kumpul di apartemen agung Sedayu Group. Standar kecantikan juga dinaikkan. Sekarang standar kecantikan itu apa? Tinggi, putih, mulus, rambutnya lurus. Jadi semua perempuan di dunia mengejar standar itu. Mbak Vera berusaha lebih keras. Ya, itu. Termasuk juga teman-teman dari Papua yang rambutnya tidak bisa lurus. Itu standar yang dipaksakan oleh globalisasi dan semua orang lalu mengorbankan dirinya untuk mencapai standar itu. Ini yang perlu diwaspadai. Yang kedua, globalisasi itu menciptakan kebutuhan yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Salah satu contohnya itu adalah sekarang ada iklan krim pemutih ketiak. Bayangkan sejak kapan kita tiba-tiba membutuhkan ketiak yang lebih cemerlang. Sejak ada iklan itu, semua cewek pakai produk itu, krim pemutih ketiak, dan tingkah lakunya sudah mulai berubah, sudah mulai semakin lebay. Jadi kalau dirayu pacarnya gitu, Dit, kamu cantik hari ini. Ah iya mas. Terima kasih, selamat malam.